Halo.
Langsung mulai ya. Tugas manajemen periklanan studi lapangan UMKM Dapur Keju. Disusun oleh kelompok 2, program studi desain grafis 2020, Fakultas Studi Akademik dan Fakultas Studi Vokasi Universitas Tekkom Majapahit 605 Semarang. Latar belakang, perkembangan UMKM kuliner di Kota Semarang dapat dikatakan baik. Ini dapat kita lihat pasti mendatangkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif dari kuliner yang harus dapat terus ditelusuri, kreasi makanan yang baru, dan dengan adanya bantuan dari teknologi saat ini memungkinkan kemungkinan untuk membuka UMKM baru yang bergerak di bidang kuliner. Berkebalikan dengan itu, di sisi negatif, dengan kesempatan munculnya berbagai produk makanan baru dalam dunia kuliner di Kota Semarang. Hal ini membuat persaingan UMKM di bidang kuliner semakin ketat dan seringkali menyulitkan banyak pelaku usaha di bidang kuliner Semarang. Tidak sedikit restoran dan pelaku usaha bergerak di bidang kuliner yang ditemukan oleh penulis sudah gulung tikar atau bangkrut. Namun dalam pengamatan yang dilakukan penulis sebelum melaksanakan penelitian ini, penulis menemukan restoran di Kota Semarang yang dapat mengatasi dampak negatif dari luasnya pengembangan kancah dunia kuliner beserta dukungan teknologi informasi saat ini. Penulis berhasil melakukan wawancara pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 17.00 sampai 17.45 WIB. Restoran Dapur Keju merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner yang mampu bertahan menghadapi dampak negatif dari pengembangan di dunia kuliner dan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Hal yang menarik perhatian penulis adalah restoran ini sudah berdiri dari November 2009 hingga saat ini, dan dalam pengamatan penulis, restoran ini tidak tergolong sepi pengunjung. Profil UMKM Dapur Keju merupakan restoran yang berada di Jalan Taman Kenda Disodo nomor 9A, Kecamatan Candisari, Kelurahan Wonotinggal, Semarang. Dapur Keju merupakan usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan berfokus makanan yang berbahan dasar keju, terutama keju cheddar. Keju cheddar adalah jenis keju yang paling umum dijumpai di berbagai
belahan dunia dan paling banyak dikonsumsi keju cheddar terbuat dari susu sapi yang sudah dipasteurisasi. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri. Keju cheddar memiliki tekstur yang cenderung keras berwarna putih. Pucat memiliki rasa yang tajam dan gurih. Contoh makanan seperti laksana, makaroni, skutel, pastel tutup, dan souffle. Selain pasta, dapur keju juga menyediakan kue kering cookies seperti kastangel, nastar, plum cheese, dan sagu cheese. Dapur keju setiap hari dari jam 10 sampai jam 20.00 semua pasta dan cookies bisa dipesan via online atau datang langsung ke toko. Semua produk pasta yang dihasilkan oleh dapur keju tidak selalu ready, tetapi menggunakan sistem PO pre-order, pesan terlebih dahulu. Pemesanan pasta terdapat 3 ukuran waktu, yaitu small, medium, dan large. Tidak ada minimal dalam proses pemesanan pasta. Untuk kue kering cookies ada beberapa stok yang ready, tidak banyak karena cepat habis. Pelanggan disarankan supaya pesan terlebih dahulu untuk kue kering cookies. Ini minimal pemesanan 3 toples masing-masing berukuran 400 gram. Selain pasta dan kue kering, dapur keju juga menerima pesanan makanan non keju seperti ayam, kode, ayam panggang, lontong opor ayam, dan nasi kuning tumbang. Harga pasta dibanderol sekitar 100.000 sampai 350.000 dan harga cookies 70.000 sampai 120.000. Dapur keju juga menyediakan jasa delivery order atau pesan antar menggunakan mobil supaya makanan yang dipesan tidak rusak. Menurut owner, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan makanan sekitar 25 juta per bulan. Pendapatan tersebut merupakan laba kotor. Berikut tim penulis sertakan tabel pendapatan dapur keju. Gaji 10 juta, beban iklan sosial media 400.000, beban telepon 181.000, beban wifi 469.000, beban listrik 2 juta, beban air 300.000, beban bahan baku 8 juta, beban BBM 200.000, jumlah beban usaha 21.550.000. Jadi pendapatan dikurangi jumlah beban usaha jadi 13.450.000. Target konsumen dapur keju sudah pasti menyukai keju, tetapi dapur keju juga menyediakan makanan non keju bagi yang tidak menyukai keju. Makanan yang diproduksi dapur keju dapat dikonsumsi di semua usia, anak-anak hingga dewasa. Karakteristik produk makanan keju. Karakteristik produk makanan yang diproduksi dapur keju termasuk kategori makanan basah dan kering. Makanan basah, laksana adalah pasta khas Italia yang dipanggang berisikan daging keju dan saus bolognese.
Laksana small ukuran 18 x 14 cm harga 157.000. Laksana medium ukuran 22 x 18 cm harga 262.000. Laksana large 337.000 ukuran 22 x 22 cm harga 337.000. Dua, makaroni skotel, hidangan kaserol makaroni yang terbuat dari keju, susu, mentega, daging, telur, dan topping sosis. Yaitu ada makaroni skotel small ukuran 18 x 14 harga 104.000 per itemnya. Yang kedua ada makaroni skotel medium ukuran 22 x 16 harga 183.000 per item. 3. Makaroni skotel large ukuran 22 x 22 harga 249 per item. Tiga, pastel tutup, pasta dengan bahan utama kentang yang dipanggang dengan isian mie, daging, ayam violet, dan jamur. Yaitu ada pastel tutup small ukuran 18 x 14 harga 87.500 per itemnya. 2. Pastel tutup medium ukuran 22 x 18 harga 150.000 per item. 3. Pastel tutup large ukuran 22 x 22 harga 206.000 per item. Terus ada souffle, pasta yang berisikan putih telur dengan isian ayam violet dan jamur. Yaitu ada souffle small ukuran 18 x 14 harga 100.000 per item. Souffle medium ukuran 22 x 18 harga 179.000 per item. Souffle large ukuran 22 x 22 harga 206.000 per itemnya. Dua, makanan kering atau cookies, yaitu ada kastangel cookies, kue kering yang dibuat dari adonan tepung terigu, telur, margarin, dan parutan keju. Kue ini berbentuk persegi panjang, panjangnya sekitar 3-4 cm, dan lebarnya 1 cm, dan dipanggang di dalam oven hingga kuning keemasan. Harga 119.000 per toples, isi 400 gram. Terus ada nastar cookies, sejenis kue kering dari adonan tepung terigu, mentega, dan telur yang diisi dengan selai nanas. Harga 106.000 per toples, isi 400 gram. Ada palm cheese cookies, kue kering berbentuk bulat dibalut gula palm yang manis dan gurih. Harga 75.000 per toples, isi 400 gram. Selanjutnya ada sagu cheese cookies, merupakan salah satu kue kering yang memiliki tekstur gurih dan lumer di mulut. Harga 69.000 per toples, isi 400 gram. Makanan non-keju. Nasi kuning tumpeng, makanan khas Indonesia dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan rempah-rempah khas dapur keju sehingga membuat rasanya lebih gurih. Nasi tumpeng bisa dinikmati untuk 6-7 orang dengan harga 500.000 per paket. Lontong opor ayam, masakan sejenis kari ayam dengan rempah asli dari dapur keju, dilengkapi dengan telur bacem, sayur lodeh, sambal goreng ati ayam,
bubuk lada, dan kerupuk emping. Kerupuk emping. Lontong opor bisa dinikmati untuk 6-7 orang, harga 500.000 per paket. Ayam kodok. 1 ekor ayam tanpa tulang dengan saus khas dapur keju, dilengkapi sayuran dan kentang goreng bisa dinikmati untuk 5-6 orang, harga 375.000 per paketnya. Ayam panggang. 1 ekor ayam yang dipanggang dilengkapi saus khas dapur keju dengan rasa manis dan gurih, bisa dinikmati untuk 3-4 orang dengan harga 200.000 per paket. Selanjutnya ada strategi periklanan. Strategi periklanan atau pemasaran produk dapur keju dengan cara melakukan broadcast, message, atau pesan siaran melalui WhatsApp resmi dapur keju. Selain WhatsApp, dapur keju juga melakukan pemasaran melalui Instagram. Di Instagram resmi dapur keju terdapat macam-macam produk yang bisa dibeli via online dan on the spot. Dan di bawahnya ada hasil dokumentasi. Slide 12 ya. Baik, ini hasil dokumentasi dari saya dan tim. Jadi dapur keju adalah sebuah restoran yang berdiri sejak tahun 2009. Restoran dapur keju hanya memiliki 1 lantai dan 1 garden di bawahnya. Berikut foto dari lantai 1, terdapat keyboard dan meja makan dan kasir. Foto baliho depan dapur keju dan ada contoh nota digital. Jadi dapur keju tidak menggunakan nota tulis, melainkan menggunakan nota yang dicetak, printer portable seperti itu. Selanjutnya, baik di sini saya dan tim sudah melakukan observasi, saya dan Yonatan. Terdapat foto dengan admin dan foto dengan salah satu customer dapur keju. Selanjutnya, bentuk packaging sudah packaging dapur keju sudah sangat bagus, bisa custom. Di sini ada 4 cookies yang diproduksi oleh dapur keju dan 2 diantaranya bisa order atau custom dulu. Ada cookies, ayam kodok, dan di bawahnya lagi ada ayam panggang. Bawahnya. Media perikanan saya dan tim sepakat mengambil contohnya dari sosial media Instagram, karena sosial media Instagram dapur keju sangat informatif dan komunikatif serta informasi yang jelas, sehingga memudahkan customer untuk melihat menu, memilih menu, dan proses ordernya sangat mudah. Penilaian media, kelebihan konten yang sangat informatif dibagikan oleh admin dapur keju sehingga memudahkan pelanggan dalam memilih menu. Kekurangan, adanya jadwal upload konten pada admin yang menyebabkan konten tidak bisa diupload setiap hari. Persaingan usaha. Saya dan tim sepakat mengambil contoh persaingan usaha dari Instagram rasanya.kitchen. Menurut tim penulis, kami sepakat bahwa persaingan antar kedua restoran dapur keju masih terbilang bagus dan informatif. Sedangkan rasanya.kitchen hanya menampilkan produknya saja. Berikut saya dan tim mengambil hasil wawancara kepada admin dapur keju. Berikut pertanyaannya. Lalu selain kepada admin, tim penulis sepakat memberikan pertanyaan kepada salah satu pelanggan, yaitu Kakak Slamet, dan berikut pertanyaannya.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa dipahami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.